Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 ingin memenuhi tugas mata kuliah AHDP membuat video yang berjudul Hukum Perkreditan dalam Bisnis Perbankan. Saya Indah Wahyuni selaku moderator kelompok 2 dan ada rekan kelompok saya itu yang pertama ada Anissa Zura, yang kedua ada Farida Hanum, dan yang terakhir ada Audrey Gilang Maulana. Baiklah, langsung saja. Pembahasan kami itu nanti yang pertama ada pengertian kredit dan unsur-unsur kredit nanti akan dipaparkan oleh Anissa Zura. Lalu tujuan kredit dan fungsi kredit serta jenis kredit nanti akan dipaparkan oleh Farida Hanum, serta jaminan kredit, penyelamatan dan penyesuaian kredit nanti akan saya paparkan sendiri selaku moderator. Dan yang terakhir ialah contoh kasus yang akan dipaparkan oleh Audrey Gilang. Tonton sampai habis ya teman-teman. Terima kasih. Baiklah, di sini saya Anissa Zura akan membacakan materi pengertian kredit. Kredit adalah pinjaman uang yang diberikan oleh pemberi pinjaman untuk individu atau perusahaan dengan syarat pengembalian pinjaman dengan bunga atau biaya tambahan dalam jangka waktu tertentu. Istilah kredit juga dapat merujuk kepada jumlah uang yang dipinjam atau digunakan sebagai pembiayaan. Kredit menurut KBBI. Kredit adalah cara menjual barang secara tidak tunai atau disebut dengan mengangsur. Baik, materi selanjutnya unsur-unsur kredit. Yang pertama, kepercayaan. Di dalam sebuah perjanjian kredit haruslah ada kepercayaan di antara kedua belah pihak. Maka pemberi pinjaman haruslah menyelidiki terlebih dahulu calon krediturnya agar dipastikan untuk dapat mengembalikan pinjaman tersebut. Dua, kesepakatan. Dalam kredit pasti ada kesepakatan antara lain bahwa pihak satu akan menyerahkan uang atau barang dan pihak kedua akan mengembalikan uang atau jasa atau barang tersebut di kemudian hari. Yang ketiga, jangka waktu. Setiap kredit pasti ada jangka waktunya, mau dalam jangka waktu pendek ataupun jangka panjang. Jangka waktu ini sudah disepakati bersama di awal. 4, resiko. Kedua pihak memiliki resiko ketika bertransaksi kredit. Pihak kreditur memiliki resiko jika terjadi kredit macet, sedangkan debitur memiliki resiko membayar biaya tambahan apabila terjadi keterlambatan pembayaran. Yang kelima, balas jasa. Tentu institusi tidak memberi kredit secara cuma-cuma. Ada balas jasa yang sudah disepakati, entah disebut bunga, komisi, biaya administrasi, ataupun bagi hasil. Tujuan dan fungsi kredit. Pemberian kredit tentunya memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai yang tergantung pada tujuan bank itu sendiri. Dalam prakteknya, tujuan pemberian kredit meliputi yang pertama untuk mencari keuntungan. Tujuan utama pemberian kredit adalah untuk mencari keuntungan. Jadi, hasil keuntungan ini biasanya akan diperoleh dalam bentuk bunga yang diterima bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi yang dibebankan kepada nasabah. Yang kedua itu untuk membantu usaha. Tujuan selanjutnya untuk membantu pihak-pihak yang memerlukan dana, baik untuk investasi, modal kerja, atau konsumsi. Dengan dana tersebut, pihak penerima kredit akan dapat mengembangkan dan memperluas usahanya. Yang ketiga, untuk membantu pemerintah. Tujuan lain dari pemberian kredit adalah untuk membantu pemerintah dalam berbagai bidang. Bagi pemerintah, semakin banyak kredit yang disalurkan oleh pihak bank akan semakin baik, karena artinya akan ada kucuran dana dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor, terutama sektor real. Selanjutnya ada fungsi kredit. Selain memiliki tujuan, pemberian kredit juga memiliki fungsi, di antaranya yang pertama untuk meningkatkan daya guna uang. Jika uang hanya disimpan di rumah, tentunya tidak akan menghasilkan sesuatu. Dengan diberikannya kredit, nilai uang akan menjadi berguna untuk menghasilkan barang dan jasa bagi si penerima kredit. Yang kedua, untuk meningkatkan daya guna barang. Kredit yang diberikan nyatanya dapat digunakan oleh debitur untuk mengelola barang yang semula tidak berguna menjadi bermanfaat. Misalnya, pengusaha mebel yang memperoleh dana kredit lalu mengubah bahan dasar kayu menjadi berbagai bentuk furniture. Yang ketiga, untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang. Uang yang diberikan atau disalurkan dalam bentuk kredit akan beredar dari satu wilayah ke wilayah lainnya. Inilah yang akan menjadikan suatu daerah yang kekurangan uang dapat memperoleh uang dari daerah lainnya. Yang keempat, untuk meningkatkan peredaran barang. Sama dengan fungsi kredit, untuk meningkatkan peredaran uang, barang dari satu daerah ke daerah lain dapat beredar karena adanya kredit, sehingga jumlah barang dari satu wilayah ke wilayah lain akan bertambah.
Jenis-jenis kredit. Kredit dapat digolongkan menjadi beberapa jenis. Jenis kredit berdasarkan dari segi kegunaannya. Yang pertama, kredit investasi, yaitu kredit jangka panjang yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan proyek atau usaha. Yang kedua, kredit modal kerja, yaitu kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya. Jenis kredit dari segi tujuan. Yang pertama, kredit produktif, yaitu jenis kredit yang digunakan untuk peningkatan usaha atau produksi dan investasi. Yang kedua, kredit konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk konsumsi secara pribadi, misalnya untuk perumahan, kredit mobil, dan sebagainya. Yang ketiga itu kredit perdagangan, yaitu kredit yang diberikan kepada para pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangannya. Oke, yang selanjutnya jaminan kredit. Jaminan perorangan. Jaminan perorangan ini dengan praktik perbankan dikenal sebagai personal guarantee. Jaminan perorangan atau jaminan pribadi adalah jaminan yang diberikan oleh pihak ketiga kepada kreditor yang menyatakan bahwa pihak ketiga menjamin pembayaran kembali suatu pinjaman sekiranya yang berutang debitur tidak mampu dalam memenuhi kewajiban finansial terhadap kreditor bank. Selanjutnya, jaminan kebendaan. Apabila seorang debitur tidak mampu melunasi atau memenuhi kewajibannya, maka benda yang telah dijadikan jaminan itu akan disita oleh kreditur untuk diproses sesuai perjanjian pembiayaan yang telah disepakati. F. Penyelamatan dan penyelesaian kredit perbankan. Mengenai penyelamatan kredit bermasalah dapat dilakukan dengan berpedoman kepada Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 264 BPP tahun 1993 tentang kualitas aktiva produksi dan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produksi tertanggal 29 Mei 1993 yang pada prinsipnya mengatur penyelamatan kredit bermasalah sebelum diselesaikan melalui lembaga hukum adalah melalui alternatif penanganan secara penjadwalan kembali atau rescheduling, persyaratan kembali reconditioning dan penataan kembali restructuring. Selanjutnya, penyelamatan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 264 BPPP tahun 1993 tentang kualitas aktiva produksi dan pembentukan penyisihan penghapusan aktiva produksi yang berupa restrukturisasi tidak efektif lagi. Dikatakan sebagai langkah terakhir karena penyelesaian kredit bermasalah melalui lembaga hukum yang memang memerlukan waktu yang relatif lama, dan bila melalui badan peradilan maka kepastian hukumnya. Baiklah, selanjutnya yaitu adalah contoh kasus hukum kredit dalam bisnis perbankan syariah. Yaitu adalah contoh kasus pada tahun 2020, Bank Syariah Indonesia Cabang Jember mengalami kredit macet kepemilikan rumah atau KPR yang disebabkan oleh dampak dari COVID-19. Ada dua faktor yang menyebabkan kredit macet KPR. Yang pertama dari pihak perbankan, artinya dalam melakukan analisanya. Pihak analisa kurang teliti strategi Bank Syariah Indonesia Cabang Jember dalam menyelesaikan kredit macet kepemilikan rumah atau KPR adalah proses awal pengajuan KPR dengan akad mubahah penyelamatan kredit bermasalah. Penyelamatan kredit bermasalah ada 5 cara, yaitu rescheduling, reconditioning, restructuring, selanjutnya kombinasi dari 3 cara, dan yang terakhir penyitaan jaminan.